Seekor babi hutan tua yang telah bertapa selama hampir 500 tahun. Memiliki pohon yang tumbuh semakin tinggi di punggungnya. Para juniornya sangat khawatir, jika tetua besar Yutan meninggal dunia, Gunung Yudun akan segera direbut oleh manusia. Yutan tua juga tidak ingin mati. Namun, umurnya sudah hampir habis. Oleh karena itu, ia memiliki rencana yang berani. Selama ia bisa menembus ranah kultivasinya, ia bisa hidup 1000 tahun lagi. Saat itu, mata-mata Alang mengirimkan pesan bahwa Raja Gunung Baishan datang berkunjung. Setelah Yutan meminta para juniornya untuk mundur, ia bertemu dengan lawan lamanya. Apa yang kau lakukan di sini? Apakah kau ingin berkelahi lagi? Pergi, aku tidak punya waktu untuk meladenimu. Sudah 30 tahun tidak bertemu. Kau masih saja pemarah. Aku datang untuk Cao Lianbang. Untuk apa kau membutuhkan ramuan itu? Kau tidak perlu tahu. Aku bisa menukarnya dengan sesuatu yang setara. Sungguh keberuntungan. Dengan ini, rencanaku akan berhasil. Lupakan soal pertukaran. Bantu aku melakukan sesuatu. Dan ramuan itu milikmu. Apa itu? Sangat mudah bagimu. Ikuti anakku, Yuzi, dan kau akan tahu. Sore itu, dipimpin oleh Yuzi, seluruh babi hutan di Gunung Yudun bergerak. Harimau itu mengikuti kawanan, melihat mereka yang tampak agresif. Hualan sedikit khawatir. Harimau itu berkata untuk melihat situasi. Yuzi membawa kawanan ke lereng bukit, dan menyuruh mereka bersembunyi dan menunggu dengan sabar. Saat itu, di jalan gunung yang jauh, seorang pendekar pedang Kunlun sedang bergegas menuju desa Singhua bersama 2 anak. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan lusinan kereta kuda. Pemimpinnya ternyata adalah kakak seperguruannya yang sudah lama tidak ia temui. Orang ini pernah berlatih di Kunlun untuk sementara waktu. Setelah berbasa-basi sebentar, mereka memutuskan untuk bepergian bersama karena searah. Ketika rombongan tiba di tengah pegunungan, kawanan babi hutan menerima sinyal dari mata-mata Alang. Melihat rombongan di bawah, para pengawal memancarkan aura spiritual. Apakah para idiot ini ingin merampok rombongan dagang yang dikawal pendekar pedang? Benar, kita mempertaruhkan nyawa kita. Target kita adalah Dao Fengwan yang mereka bawa. Harimau itu terkejut. Dao Fengwan adalah pil spiritual yang didambakan semua orang. 1 pil bisa langsung meningkatkan ranah kultivasi. Apakah orang gila ini tidak takut mati? Harimau itu segera menyatakan bahwa ia tidak akan ikut campur. Kau mungkin sudah terlambat untuk mundur sekarang. Demi Raja Gunung, demi Raja Gunung Baishan, demi Gunung Baishan. Semua orang panik karena teriakan itu. Salah satu dari mereka melihat harimau di lereng bukit, dan berteriak, itu pasti roh penjaga Gunung Baishan. Habisi pemimpinnya dulu. Harimau itu akhirnya mengerti. Yu Duan, bajingan tua, aku akan mencabik-cabikmu. Yu Duan, yang bersembunyi di pegunungan, merasakan keributan. Akhirnya dimulai. Mencuri pil spiritual manusia, pasti akan menarik perhatian para kultivator tingkat tinggi dari sekte mereka. Gunung Yudun pasti akan dimusnahkan. Tapi sekarang, dengan kucing bodoh itu sebagai kambing hitam, surga benar-benar memihakku. 100.000 babi hutan dibantai oleh para pendekar pedang ini. Tetapi babi hutan terus berdatangan. Harimau itu memperhatikan orang-orang gila ini, memikirkan bagaimana babi hutan berani merencanakan melawannya. Ia memutuskan untuk memanfaatkan situasi dan memastikan mereka tidak berhasil. Jadi, dia menyuruh Gui Hualan untuk menyelinap ke dalam konvoi. Mendengar suara pertempuran di luar jendela kereta, pria itu kehilangan kesabaran dan keluar dari kereta. Melihat rekan-rekan juniornya kelelahan dan hampir menyerah, dia membuat gerakan tangan dengan 1 tangan dan menggerakkan bibirnya. Di tengah gelombang suara, harimau itu menyeimbangkan dirinya. Melihat lebih dekat, ia merasa ada yang tidak beres. Aura yang dipancarkan pria ini adalah aura seorang dewa Tao yang dapat memanipulasi energi spiritual alam. Pria itu juga memperhatikan harimau itu. Tak disangka, itu adalah makhluk spiritual yang cukup tua. Tapi kau, makhluk jahat, berani merampok konvoiku. Pria itu tidak menyangka gerakan makhluk ini begitu lincah. Harimau itu juga terkejut. Kontrol energi spiritual pria ini tepat dan efisien. Dia pasti petarung yang tangguh. Pria itu mengeluarkan jimat dan tak lagi menahan diri. 3 dewa langit dan bumi, pinjamkan kekuatanmu. Setelah api padam, sosok harimau itu muncul. Pria itu tertegun. Serangan penuhnya yang menghabiskan semua energi spiritualnya. Gagal membunuh lawannya. Bagaimana makhluk ini bisa memiliki api yang begitu dahsyat? Harimau itu juga terluka parah. Darahnya bergejolak. Saat itu, Hualan kembali ke sisinya. Dari tatapannya, harimau itu tahu bahwa barang itu sudah didapat. Hualan melembarkan jubahnya untuk menutupi tubuh harimau. Di bawah tatapan terkejut pria itu, mereka menghilang. Pria itu belum pulih ketika pendekar pedang yang bertugas menjaga datang dengan panik untuk melapor. Pil Dao Feng yang dikawal hilang. Pasti wanita siluman yang menggunakan jimat tembus pandang itu yang melakukannya. Kehilangan pil spiritual ini pasti akan membuatnya dihukum berat oleh sekte. Kejar harimau yang baru saja kabur itu. Sisakan 1 orang untukku merapal mantra.
Cukup ikuti saja, aku akan segera menyusul setelah memulihkan diri sebentar. Tidak jauh di pegunungan, harimau dan Hualan berjalan perlahan ke dalam gunung. Rasa sakit dari pasak kayu di punggungnya semakin kuat. Harimau itu tidak tahan lagi dan jatuh ke tanah. Darah mengalir deras dari punggungnya. Jika terus begini, dia mungkin tak akan lama lagi. Dia menyuruh Hualan untuk mencabut pasak kayu itu. Hualan melihat pangkal pasak kayu itu. Akarnya menggeliat dan tumbuh. Pasak kayu itu menghisap darah harimau. Setelah semua pasak kayu dicabut, harimau itu sudah tak bergerak. Saat itu, pendekar pedang yang diperintahkan untuk mengejar sudah tiba. Mengikuti jejak darah di tanah, ia telah menyusul. Hualan melihat situasi ini dan tidak punya jalan untuk mundur. Bagaimanapun caranya, ia harus melindungi Sanjun. Pria itu, setelah bertahun-tahun berlatih, akhirnya berhasil mencapai ranah Dao Xian. Hari ini, ia ditugaskan oleh sekte untuk mengawal pil spiritual Dao Feng. Pil ini, yang mengambil esensi langit dan bumi, dapat mengubah takdir. Namun, pil itu dicuri oleh roh gunung ini di tengah kekacauan. Pria itu menghabiskan seluruh energinya untuk satu serangan, tetapi hantu wanita itu masih berhasil menyelamatkan harimau. Karena marah dan tergesa-gesa, ia mengalami serangan balik energi. Setelah bermeditasi dan memulihkan diri sejenak di dalam kereta, pria itu menjelajahi hutan pegunungan. Akhirnya, ia menemukan harimau itu di lereng bukit. Mendekat dan mengamati, tampaknya roh gunung itu sudah mati. Hantu yang terikat dengannya pasti juga akan menghilang. Tetapi setelah mencari di sekitar, ia tidak menemukan pil Dao Feng. Pria itu sangat cemas. Mungkinkah rekan-rekan sektenya yang mengejar lebih dulu telah mengambilnya? Dalam kemarahannya, ia membelah kepala harimau dengan jimat. Berani-beraninya kau menyentuh barangku. Pedang sian rendahan, kau cari mati. Saat itu, di rombongan di kaki gunung, guru dan murid Kunlun menyadari bahwa Cuer hilang. Ternyata, Cuer sebelumnya mendengar percakapan orang-orang Dao Xian, dan mengira Sanjun datang mencarinya. Jadi, ia diam-diam naik gunung untuk mencari harimau itu. Ketika ia sampai di lereng bukit, di lembah yang tak jauh, Hualan sedang membawa harimau yang pingsan. Dengan susah payah, genggamannya terlepas, dan harimau itu jatuh berat ke tanah. Setelah sadar, Sanjun sama sekali tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Melihat tubuh Hualan yang mulai menghilang, ia bertanya dengan kaget. Apa yang terjadi? Ternyata, saat harimau pingsan, kedua orang yang mengejar, setelah bertarung sengit dengan Hualan, menemukan bahwa hantu wanita itu sangat kuat. Mereka ingin membunuh harimau itu terlebih dahulu agar hantu itu menghilang dengan sendirinya. Tanpa diduga, Hualan melindungi harimau itu dengan tubuhnya. Setelah terluka parah, ia mengaktifkan ruang ilusi. Mereka mengira itu hanyalah ilusi biasa. Orang yang tersisa memegangi tangannya kesakitan. Ia tidak menyangka bahwa hantu wanita ini dulunya adalah seorang Huan Xian. Ampuni aku hanya mengikuti perintah. Sampai titik ini, baru kau minta ampun? Pria itu ketakutan dan terus-menerus bersujud meminta maaf. Hentikan, bisakah kau membuat pil? Bisa, aku bisa membuat pil. Bagus, buat pil sesuai dengan metode yang terukir di batu roh ini. Secepat mungkin, setelah selesai, kau juga akan meminumnya. Jika kau berani bermain-main, kau tidak akan mendapat kesempatan kedua. Jadi kau yang membuat orang itu meminum pil Yijin, agar ia berubah menjadi sepertiku? Hualan, aku membuatmu menderita. Saat kau pingsan, aku sudah memberimu pil Dao Feng. Yang harus kau lakukan sekarang, adalah mencari tempat untuk menyerap khasiat obat ini secepat mungkin. Kau akan sendirian nanti. Jaga dirimu baik-baik, jangan melakukan hal-hal berbahaya lagi. Selama ini, aku sangat bahagia. Aku akan menunggumu kembali. Di Gunung Yudun, babi hutan tua Yuduan mendengarkan cerita dari para junior yang melarikan diri. Sepertinya aku meremehkannya, begitu dia memakan pil Dao Feng. Cepat, kerahkan semuanya untuk menemukan harimau itu. Selagi dia terluka parah, kita harus membunuhnya. Jika tidak, kita semua akan. Harimau itu baru saja lolos dari kematian. Tapi musuhnya akan segera mengejar. Dia harus segera menjauh dari wilayahnya. Dia tiba di tepi danau Xianlin. Dan memanggil ikan sisik emas yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Dan anak ginseng yang baru saja berubah wujud. Dia menyuruh mereka berdua mengemasi barang-barang dan masuk ke dalam giok Jizi. Saat melewati guanya, seekor harimau hitam keluar. Dia telah menunggu di sana selama beberapa hari. Begitu mencium aroma dari luar gua, dia bergegas keluar dengan penuh semangat. Melihat harimau itu berlumuran darah, dia langsung mengamuk. Siapa yang melakukan ini? Teriaknya. Namun, harimau itu tidak peduli. Harimau hitam ini selalu mencarinya untuk berkelahi. Dan selalu membuat masalah yang tidak jelas. Harimau itu memperingatkannya untuk segera pergi. Gunung Baishan akan segera kacau. Lihat itu, pelayan harimau hitam, Hong Yuan, bertanya-tanya, mungkinkah Tuan telah membuat musuh yang kuat?
Melihat harimau itu pergi sendirian, dia menawarkan untuk ikut. Dengan begitu, dia bisa membantu jika bertemu musuh. Namun, harimau itu mengatakan dia tidak mempercayai mereka. Harimau hitam hendak marah, tapi dicegah oleh Hong Yuan. Dia mengeluarkan papan Zenling dari lengan bajunya. Setelah menggigit jarinya, dia menulis nama harimau hitam dan namanya sendiri di papan itu. Begitu selesai menulis, jiwa harimau hitam seolah tertarik. Papan ini adalah harta karun yang dapat mengendalikan dan memerintah roh hewan. Hong Yuan memberi isyarat agar harimau itu menyimpan papan Zenling. Tindakan ini membuat harimau itu bingung, tapi dia juga melihat bahwa mereka tidak memiliki niat jahat. Dia berbalik dan berjalan menjauh tanpa mengambil papan itu. Melihat mereka masih terdiam di tempat. Perjalanannya jauh. Cepat ikuti aku. Harimau hitam sangat gembira mendengarnya. Dia melesat ke depan, dan dengan bangga berkata, dengan dirinya di sini, tidak ada yang bisa melukai Tuan Harimau. Setelah beberapa hari perjalanan siang dan malam, harimau itu memandang Hong Yuan. Wanita ini tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dia pasti sudah mencapai tingkat kultivasi yang tinggi. Hanya saja dia tidak tahu wujud asli dari roh hewannya. Tapi kenapa dia memilih idiot seperti itu sebagai tuannya? Harimau itu teringat kejadian baru-baru ini. Dan bertanya apakah dia punya metode untuk menyembunyikan auranya. Hong Yuan mengeluarkan sebuah buku kuno. Buku ini berjudul Ikatan Umur Pemisah dan Penggabung. Ini adalah teknik magis yang diturunkan dari awal tahun Wan Bao. Jika dilatih hingga sempurna, inti dalam dapat membelah diri. Harimau itu terkejut mendengarnya. Ketahuilah, kultivasi roh binatang terbagi menjadi 6 alam. Setiap peningkatan alam hanya akan menambah 1 inti dalam. Dengan metode ini, ia akan mendapatkan kekuatan untuk bertarung melampaui alamnya. Sebagai ucapan terima kasih, harimau itu juga memberikan pil penuntun kepada harimau hitam. Saat keduanya sedang berbicara, terdengar suara gemerisik dari hutan di sekitar mereka. Hong Yuan meminta San Jun untuk membawa harimau hitam pergi lebih dulu. Dia akan menahan kawanan babi hutan yang mengejar mereka. Setelah melewati pegunungan, harimau itu membawa harimau hitam ke sebuah pohon kering di tebing. Harimau itu menekan batang pohon dan mengalirkan aura spiritualnya ke dalamnya. Ranting-ranting kering itu seketika menumbuhkan daun-daun muda. Sebuah pohon yinca yang kokoh dan rimbun muncul di depan mereka. Harimau hitam merasa takjub. Tiba-tiba, tanah di depannya bergemuruh. Sebuah lorong yang menuju ke dalam tanah muncul. Harimau itu, dengan tubuh yang lelah, masuk ke dalam lorong. Kali ini, ia akan menyerap sepenuhnya khasiat pil penuntun. Setelah menembus alamnya, ia akan benar-benar melangkah di jalan yang kuat. Dan tidak akan membiarkan orang-orang di sekitarnya terluka lagi. Kawanan babi hutan itu sudah kehilangan kesabaran. Wanita di depan mereka telah mempermainkan mereka selama 3 hari. Wanita itu menatap pohon kering dengan putus asa. Tiba-tiba, tanah bergetar. Sesosok bayangan muncul dari dalam asap. Babi-babi hutan itu mengendus sosok yang datang. Aura yang dipancarkannya jelas merupakan aura harimau itu. Mengejarku selama ini, pasti sudah tidak sabar, kan? Tebasan tiba-tiba itu membuat kawanan babi hutan ketakutan dan tidak berani bergerak. San Jun juga kebingungan. Pedang itu ternyata menyerap darah babi hutan. Ini adalah pertama kalinya ia menggunakan pedang ini setelah berubah wujud menjadi manusia. Babi-babi hutan itu terpaku oleh auranya. Mereka panik dan tidak tahu apakah harus menyerang atau mundur. Wakil ketua suku Yuzi berteriak. Dia baru saja naik alam. Kita juga roh binatang. Jumlah kita cukup untuk mengalahkannya. Mendengar itu, para anggota suku mengumpulkan keberanian dan menyerang San Jun. Baguslah, menghemat aku mencari kalian satu persatu. Di dalam kabut ungu, Yuzi berteriak meminta babi hutan mendekatinya. Tetapi tidak ada jawaban. Setelah suara kunyahan terdengar dari dalam kabut, sekeliling menjadi sunyi senyap. Yuzi mendongak. Tak terhitung jumlahnya mata merah menyala menatapnya tajam. San Jun, dasar kau. Ketika pedang ditarik kembali dari kabut ungu, kawanan babi hutan lenyap tanpa jejak. Hong Yuan berkata pedang itu terlalu jahat. Hati-hati terkena balasannya. San Jun berpikir, dia tidak mungkin membuangnya begitu saja. Ia menyimpan pedang itu di dalam giok Chazi, dan berpamitan pada Hong Yuan. Ia berencana kembali ke Gunung Bai untuk melihat situasi di sana. Hong Yuan berkata setelah harimau hitam naik alam, dia akan membawa tuannya untuk mencari San Jun, dan mengeluarkan sepasang ular Aiji. Jika dia dan harimau hitam masing-masing memakai satu, mereka dapat menemukan satu sama lain dimanapun mereka berada. San Jun menatap kalung ular itu dengan jijik. Bukankah ini biasanya diberikan antar kekasih? Namun, mengingat Hong Yuan bermaksud baik, dan tak lagi ragu, setelah berpamitan, ia berbalik dan pergi. Saat ini, di kedalaman Gunung Putih, pendeta berambut merah memeriksa sekeliling dengan energi spiritualnya. Ia berbalik dan bertanya pada tetua, apakah Anda yakin tempat ini adalah tempat persembunyian harimau itu? Setelah mendapat jawaban pasti dari tetua,
Ia menatap rekan seperguruannya. Sepertinya makhluk spiritual itu sudah kabur. Pendeta berambut panjang itu tidak menjawab. Ia meletakkan bulu harimau yang ia pungut ke dalam kompas pencari. 4 penjuru tanpa batas. 9 langit mengejar jiwa. Muncul. Tenggara. Jaraknya sekitar 3 hari perjalanan dari sini. Setelah mendengar itu, pendeta berambut merah memerintahkan murid-murid di belakangnya segera berangkat ke Tenggara. 4 hari kemudian, di lereng bukit, seekor kelinci bertelinga panjang mengangkat cakarnya dan menakut-nakuti seorang gadis kecil. Gadis itu hanya ingin memetik beberapa daun rumput untuk memberi makan ayamnya di rumah. Kelinci itu mengangkat cakarnya, berpura-pura akan mencakarnya. Gadis kecil itu ketakutan dan menutup matanya, tidak berani bergerak. Melihat rencananya berhasil, kelinci itu merasa bangga. Tiba-tiba, sebuah tangan menarik telinganya yang panjang. Melihat seorang pemuda yang tidak dikenalnya, kelinci itu berteriak, "Akulah penguasa Gunung Putih. Beraninya kau menarik telinga sang Raja Gunung? Oh, benarkah? Adik kecil, ambil saja daun rumput sebanyak yang kau mau. Jangan takut, datang lagi kalau sudah habis." Setelah gadis kecil itu turun gunung dengan gembira, pemuda itu membangunkan kelinci yang dipegangnya. Ia bertanya tentang apa yang terjadi di Gunung Putih beberapa hari terakhir. Ia mengetahui bahwa para pendeta memang mengejarnya. Sepertinya mereka punya alat pelacak. Tiba-tiba, ia mendapat ide. Ia mengancam kelinci itu untuk melakukan apa yang ia katakan, atau ia akan membunuhnya. Raja Gunung telah ditangkap para pendeta. Ia dibawa ke Gunung Bodoh. Babi hutan liar berusia 500 tahun akan menghadapi ujian hidup dan mati. Mata elangnya baru saja menerima pesan bahwa para pendeta manusia sedang membawa harimau ke sini. Kawanan babi hutan menjadi panik. Pasti harimau itu membohongi para pendeta dan mengatakan pil penuntun ada pada kita. Jangan panik, ini adalah rumah kita. Kita bisa memanfaatkan medan dan menang dengan jumlah. Beri perintah, kumpulkan semua makhluk spiritual. Ini mungkin kesempatan terbaik untuk merebut kembali pil penuntun. Sementara itu, di hutan yang berjarak ribuan mil, 2 pendeta sedang terbang dengan pedang mereka. Mereka sudah beberapa kali kehilangan jejak. Kompas pencari di tangan mereka kembali mengunci lokasi harimau itu. Mereka langsung menuju Gunung Bodoh. Saat para pendeta melakukan perjalanan siang dan malam, di puncak Gunung Bodoh, harimau yang telah berubah wujud memandang ke kedalaman pegunungan. Panggung telah disiapkan, tinggal menunggu kalian semua tampil. 2 hari kemudian, rombongan yang kelelahan tiba di tujuan. Kali ini, lokasinya tepat, tapi di pegunungan seluas ini, dari mana mereka harus mulai mencari? Saat mereka sedang kebingungan, terdengar suara dari hutan di belakang mereka. Seorang pemuda berambut panjang muncul di lereng bukit yang jauh. Rombongan itu memanggilnya. Mereka bertanya apakah pernah terlihat seekor harimau ganas bermata merah di sekitar pegunungan ini. Pemuda itu menyeringai. Ia berpura-pura terkejut dan berkata, "Aku pernah melihatnya, di lembah yang tak jauh dari sini." Setelah itu, ia membawa para kultivator untuk mencari harimau tersebut. Di sepanjang jalan, ia juga menjelaskan asal-usul Gunung Yudun. Tempat ini adalah tempat berkumpulnya para makhluk spiritual untuk berlatih, terutama babi hutan liar. Si rambut merah mendengar ini dan teringat. Sebelumnya, pil penuntunnya dicuri saat diserang sekawanan babi hutan. Sepertinya kita sudah menemukan tempat yang tepat. Namun, semakin mereka berjalan, semakin mereka merasa ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin hutan ini begitu sunyi? Tiba-tiba, terdengar suara dari belakang. Sekelompok babi hutan menyerbu mereka. Para kultivator buru-buru bersiap untuk melawan. Tetapi babi hutan itu justru berlari melewatinya. Saat ia kebingungan, rekannya berteriak memperingatkannya. Pendeta rambut merah melihat gurunya diserang. Telapak tangannya memancarkan api. "Kalian makhluk bodoh berani menyerang kami?" Semuanya berkumpul dan waspada. Melihat ini, babi hutan yang bersembunyi di hutan menyadari para kultivator mulai kehabisan energi spiritual. Mereka bersiap untuk pindah ke lokasi penyergapan berikutnya. Oh tidak, itu tidak boleh terjadi. Babi hutan terkejut oleh suara itu. Saat keluar, ia menyadari telah melakukan kesalahan. Tingkatkan kewaspadaan. Sepertinya masih banyak babi hutan. Babi hutan lain yang melihat kejadian ini, bertanya-tanya mengapa mereka keluar. Jangan biarkan satupun lolos. Bertarunglah sepuasmu. Di kedalaman lembah, melihat tidak ada pergerakan di tempat lain untuk waktu yang lama, babi hutan tua Yudun menyadari rencananya telah berubah. Ia bergegas menuju tempat pertempuran. Saat ia tiba, ia tertegun. Para penyergap muda telah terluka parah. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Para kultivator juga melihatnya. Yudun menyuruh babi hutan di sampingnya untuk mengumpulkan semua makhluk spiritual yang tersisa.
bersiap untuk pertempuran terakhir. Harimau gunung yang tak jauh dari sana melihat pertunjukan yang bagus akhirnya akan dimulai. Bertarunglah sepuasmu. Agar aku tak perlu turun tangan. Babi hutan setinggi 5 meter itu memimpin puluhan ribu anak buahnya, menyerbu para kultivator manusia. Si rambut merah yang berada di garis depan melihat situasi ini, dan bersiap untuk mengumpulkan semua energi spiritualnya untuk satu serangan penuh. Babi hutan Yudun melihat kekuatan ini, dan langsung melepaskan kultivasi 500 tahunnya. Raungannya memadamkan api. Makhluk spiritual ini sangat kuat. Setelah asap menghilang, rekan berambut panjangnya berdiri di depan si rambut merah. Sepotong batu giok di lengan bajunya memancarkan gelombang cahaya. Yudun tidak menyangka lawannya memiliki senjata magis seperti itu. Si rambut panjang membiarkan si rambut merah beristirahat sejenak untuk memulihkan energinya. Ia bersiap untuk mengakhiri pertarungan ini. Saat keduanya bersiap untuk bertarung, seorang pemuda datang. Dengan suara boom, ia melompat ke tengah medan perang, dan menepuk pergelangan tangan pendeta rambut panjang. Di bawah tatapan terkejutnya, pemuda itu mencungkil jimat gioknya. Cungkilan yang tampak ringan ini, namun membuat si rambut panjang gemetar kesakitan. Babi hutan tua itu kemudian mencium aroma pemuda tersebut. Harimau yang telah berubah wujud menyadari bahwa ia telah dikenali, lalu mengeluarkan pedang iblis 9 cincin dari kantong gioknya. Setelah menjentikkan jarinya, cahaya hijau muncul di sekitar babi hutan dan pendeta. Si rambut merah, yang ahli dalam teknik api, terkejut. Bagaimana mungkin apinya berwarna hijau? Api seperti ini hanya dimiliki oleh burung Feng Yue, makhluk suci. Tapi makhluk itu telah punah hampir 1000 tahun yang lalu. Selama ini, mencariku pasti sangat sulit, ya? Yu Duan menatap San Jun yang datang mendekatinya. Merasakan aura Ling Hejing darinya. Ia pasrah dan menutup matanya. Ia tahu ajalnya sudah dekat. Hanya saja ia merasa bersalah telah melibatkan kaum mudanya. Jalan kultivasi ini, memanglah hidup dan mati. Mungkin, inilah takdirmu. Di desa Baisan, di kaki gunung Baisan, San Jun melihat rampasan perangnya. Dengan perasaan senang, namun dua surat ini membuatnya bingung. Karena ia tidak bisa membaca tulisan manusia. Saat itu, seorang gadis kecil menghampirinya. Ternyata dia adalah gadis kecil yang sebelumnya memetik daun rumput di gunung. Melihat gadis itu membawa buku, San Jun memintanya untuk membacakan surat-surat tersebut. Dengan bangga, gadis kecil itu membacakannya. Setelah mendengarkannya, San Jun akhirnya mengerti. Ternyata manusia dan siluman di wilayah Laut Merah telah berperang. Raja Iblis dari 10 bencana juga terlibat di dalamnya. Setelah mengetahui isi surat itu, San Jun memberikan sekantong uang sebagai ucapan terima kasih. Ia tidak tahu bahwa kebaikan hatinya ini justru akan membawa bencana bagi keluarga gadis kecil itu. Setelah berpamitan dengannya, San Jun memandang langit. Dunia akan segera menjadi kacau. Ia harus segera meningkatkan kekuatannya. Malam itu, di kedalaman Gunung Baisan, San Jun datang ke sebuah dinding batu yang menjulang tinggi. Dengan sentuhan lembut telapak tangannya, dinding batu itu terbuka, membentuk pintu batu. Ini adalah rahasia terbesarnya. Melewati lorong panjang, ia sampai di sebuah ruangan rahasia. Ruangan itu dipenuhi cahaya hijau yang menyilaukan. Seekor burung batu raksasa yang diselimuti api hijau terlihat di sana. Siapa sangka burung Feng Yue terakhir di dunia ini. Jasadnya disegel di dalam Gunung Baisan dan berubah menjadi patung batu. Api di sekujur tubuhnya tak pernah padam selama ribuan tahun. Kedatangan San Jun kali ini adalah untuk menyerap semua api hijau itu dan menjadikannya miliknya.